Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarata, dan makalah yang ke-11. Mungkin sedikit mengulang supaya kepahaman kita menjadi sempurna. Wal maqalatul hadiyata asyarata, dan makalah yang ke-11. Qala Abul Fadl, berkata Imam Abul Fadl rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Sammallahu, Allah memberinya nama, kitabahu, kepada kitab sucinya, bi asyarati asma'in, dengan 10 nama. Kitab suci Al-Quran dikasih nama ada 10 nama. Qur'anan, pertama disebutnya Al-Quran. Wa furqanan, dan yang kedua disebutnya Al-Furqan. Wa kitaban, dan yang ketiga disebutnya Al-Kitab. Wa tanzilan, dan yang keempat disebutnya adalah Tanzil. Wa hudan, dan yang kelima disebutnya Hudan. Wa nuran, dan yang keenam disebutnya Nur, cahaya. Wa rahmatan, dan yang ketujuh disebutnya Rahmat. Wa shifaan, dan yang kedelapan disebutnya Syifa atau obat. Wa ruhan, dan yang ke-9 disebutnya Ruh. Wa dzikran, dan yang ke-10 disebutnya Al-Dzikr atau pelajaran, peringatan. Faqauluhu Qur'anan bin nasbi badlun min qawlihi bi asyratin, maka ucapannya Qur'anan dibuat nasab fathah barisnya, badlun menjadi badal min qawlihi bi asyratin, dari ucapan asyratun. Fa innahu maf'ulun zanin, karena dia berposisi pada maf'ul kedua. Namanya fi'il muta'addi, itu butuh maf'ul 2 kali. Bisamma, dengan kalimat sama. Li'annahu, karena bahwasanya kalimat sama yata'adda, membutuhkan lima fa'ulaini as-sani, yaitu pada 2 isim maf'ul. Yang kedua bil ba'i, dengan kalimat bi sama, au bidunihi, atau tidak dengan bi, ya. Wa tabi'u, dan tabi'nya, mengikutinya, ya. Tabi'un, pengikutnya, tabi'un, mengikuti, liman bu'ihi, pada yang diikutinya, fil lafzi, dalam lafalnya, au fil mahalli, atau pada kedudukannya, tempatnya. Ammal Qur'anu, adapun disebutnya kitab Allah itu Al-Quran. Wal Furqanu, dan Furqan. Wal Kitabu, dan disebut Al-Kitab. Wa Tanzilu, dan disebut At-Tanzil. Fa masyhurun, maka itu sudah masyhur, sudah cukup dikenal. Ai ma'rufun bainan nasi, yakni banyak dikenal oleh banyak orang. Wa ammal huda, dan adapun al-huda, wan nur, dan nur, war rahmatu, dan ar-rahmah, wasyifa'u, dan asy-syifa. Faqad qala Allah Ta'ala, maksud, maka sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian umat manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian, maw'idhatun, mau'idhah, pelajaran, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa shifaa'un, dan obat, lima, terhadap apa-apa fis suduri, yang berada di dalam dada, dalam hati, wa hudan, dan menjadi petunjuk, wa rahmatun, dan menjadi rahmat, penenang hati, lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, qad ja'akum minallahi wa nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu,
minallahi dari sisi Allah nurun cahaya, yakni kitab suci Al-Quran, wa kitabun dan kitab suci mubinun yang membawa penjelasan atau yang jelas. Wa ammar ruhu dan adapun kitabnya Allah disebut ar-ruh, faqala ta'ala wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika dan demikianlah awhayna kami telah mewahyukan ilaika kepadamu wahai Nabi Muhammad ruhan, roh itu artinya kitab suci Al-Quran, min amrina dari urusan kami. Wa amal dzikru dan adapun kitab suci disebutnya adzikru sebagai peringatan. Maqala ta'ala maka berfirman Allah Ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas. Surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna dan kami menurunkan ilaika kepadamu adzikra peringatan, yakni lewat kitab suci Al-Quran, litubayyina supaya kamu bisa menjelaskan linnasi kepada banyak orang. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, siapa yang tidak kenal Al-Quran? Semua kenal Al-Quran. Al-Quran itu dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum berbentuk buku, karena Rasulullah itu Nabiyyun Ummiyun, Nabi yang diberi karunia tidak bisa menulis dan membaca. Tujuannya apa? Allah menjadikan Nabi ini tidak bisa menulis dan membaca supaya orang-orang kafir menyadari betul bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau membuat nulis saja tidak bisa. Maka ketidakbisaan menulis dan membaca bukan kebodohan seorang nabi, tapi ini adalah karunia Allah. Allah menghendaki supaya umat manusia menyadari betul bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sesungguhnya. Karena itu Al-Quran dari Allah turun ke malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril dibacakan di hadapan Rasulullah. Dan istimewanya Rasulullah itu ketika dibacakan Al-Quran satu kali langsung hafal. Itu keistimewaannya. Ya. Ya persis sama kayak kita, disebut sekali Al-Quran langsung hafal. Al-Quran gitu loh, hafal langsung. Iya. Hafalan sesungguhnya mah wallahu a'lam. Hafal nggak surat Qul, surat Al-Ikhlas? Hafal. Lihat nggak tulisannya? Iya. Lihat tulisannya, ya, supaya pas dalam membaca. Terus kemudian supaya pas lagi dalam membaca tentang panjang pendeknya, Bapak Ibu ambil Al-Quran, ambil kertas kosong, pindahin tuh tulisan Qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad di kertas. Sehingga mata kita membaca, mulut kita membunyikan, otak kita menyimpan, tangan kita merasakan mana yang harus panjang, mana yang kudu pendek, mana yang qalqalah sugro apa qalqalah kubro. Itu nanti paham begitu. Nah, tapi kalau baca hafalan doangan, ya, anak kecil juga hafal, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak kecil begitu. Iya. Tapi giliran ditunjukin mana tulisannya, nggak tahu yang mana. Nah, maka kita terhadap Al-Quran itu sesudah benar bacanya karena lihat tulisannya, ya,
Lalu kita kembangkan lagi, tidak sekedar bisa membaca dan melihat, tapi bisa menulis dengan benar. Tutup Qurannya, ayo coba tulis ya, kulhu. Bisa nggak? Sesudah kita tulis, buka lagi Qurannya, samain, sama nggak tulisannya? Nah itu nanti dari bacanya, melihatnya akan pas. Matanya sudah nggak melihat tulisannya, karena sudah masuk ke otak, maka bacanya menjadi pas. Saya dulu waktu ngaji, sama guru suruh nulis begini, wala tahina manas. Ayo coba anak-anak santri tulis wala tahina manas. Nah itu ada yang menulisnya wala tahina manas, ada yang wala tahina manas, begitu. Iya. Sesudah itu ayo coba lihat ayatnya yang benar yang mana. Baru kita ternyata masih banyak kekurangan kita dalam memahami Al-Quran. Jadi Quran itu sungguh luar biasa. Nah, karena luar biasanya Al-Quran, sampai-sampai Allah memberinya nama Al-Quran itu sebanyak berapa? 10. Betapa itu sebuah tanda bahwa Quran itu amat sangat penting bagi kita, khususnya umat Islam. Pertama namanya apa? Al-Quran. Al-Quran asal katanya qiraah, bacaan. Maka orang Islam terhadap kitab suci harus membaca. Membaca, tidak menghafal. Ya. Baca dulu baru hafal. Orang kita belajarnya hafalan dulu baru baca. Begitu diunjukin tulisannya kejeblok-jeblok lah. Oh salah ini, salah ini. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Begitu suruh lihat tulisannya, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Panjang pendeknya jadi salah. Karena apa? Apalan dulu baru ditunjukin tulisannya. Mestinya lihat dulu tulisannya, perhatikan, lalu bunyikan. Jadi masuk dalam memori. Kalau sudah masuk dalam memori, maka menjadi gampang. Tapi kalau kita selama ini apalan aja, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Hafalan tuh, namanya hafalan kan panjang pendeknya sesuai hafalan pertama. Nanti kalau sudah ditunjukkan tulisannya, disuruh ngerubah supaya benar sesuai dengan tulisannya, mula-mula benar, tapi begitu lamaan dikit balik asal lagi. Ya, balik asal lagi. Ya, sama kayak kita ngelurusin kayu yang bengkok. Kalau kayu bengkok itu masih muda, masih kecil, dilurusin itu gampang. Tapi kalau kayu itu sudah bengkok, begitu dilurusin, lurus sebentar. Tapi begitu dilepas, bengkok maning. Tuh kemarin kan tuh diajari, bacanya bukan begitu. Iya ya, kok begitu lagi? Nah, itu. Maka ayo anak-anak kita, cucu-cucu kita, masukin di guru-guru yang ngajarin tata cara baca Al-Quran. Cari guru yang fasih, guru yang lughah bahasanya itu pas. Dal, za, zo kudu beda. Za, za, zo kudu beda. Kalau ada guru ngajarin Quran bunyi dalnya za, jangan dipaksain anak kita ngikut. Yes. Sebab nanti alladhi jadi allazi. Idza zulzilatil ardu jadi iza zulzilatil ardu. Akan nempel di anak kita karena anak itu ngeliatin lisannya gurunya. Kalau sudah kadung begitu, diunjukin tulisannya, dia tahu bahwa bacaannya salah,
Tapi nanti begitu tulisannya ditutup, balik lagi salah. Ini yang terjadi. Ya. Nah, maka Al-Quran Al-Qira'ah. Al-Qira'ah membaca itu lisan membunyikan, mata melihat, otak menyimpan. Tuh, udah ada 3. Lisan bunyi, mata melihat, otak menyimpan. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi ada yang wa ma qala, kopnya yang panjang. Nah, jadi itulah disebutnya Al-Quran, memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup ini kita kudu membaca teks ayat Al-Quran, namanya teks Al-Quran. Ini adalah ayat Allah. Tapi di samping ayat Allah yang ada dalam tulisan Al-Quran, di alam ini semua adalah ayat Allah. Namanya ayatul kauniyah, ayat yang ada di alam. Ayat yang ada di alam. Seperti misalnya, kenapa sih kok ada pagi, ada duha, ada siang, ada sore, ada malam? Ini apa maknanya? Ini adalah roda kehidupan. Orang hidup itu kayak waktu. Jebrol lahir berarti pagi. Kunjuruk bisa jalan berarti duha. Lari bisa nyambut gawe, cari kerjaan namanya duhur. Dari kerjaan udah pensiun namanya asar. Dari pensiun sampai nggak bisa jalan, namanya maghrib. Maghrib apa maghrib? Maka kita hidup itu, asalnya cakep, montok, nanti jelek. Kalau sudah jelek, pintar nyari duit, cakep lagi. Tapi kalau sudah cakep, nanti tuanya jelek. Apalagi yang demen minum kopi, yang biasa ngopi itu tuanya pasti jelek. Semua orang kalau udah tua pasti jelek. Jangan sering ngopi, Pak Johan. Pak Johan udah nggak pernah ngopi ya. Karena apa? Tuanya pasti jelek. Nah terus yang nggak ngopi tuanya jelek apa enggak? Sama jelek juga. Jadi kita dari jelek jadi cakep, habis cakep nanti jelek. Kalau umur 20-an, 30, 40, 50 kan masih cakep. Lewat 50 udah mulai jelek. Makanya jangan pada bergaya. Biar kata ganteng juga ntar lama-lama hilang gantengnya. Nah itu namanya ayatul kauniyah. Kita ini diperintahkan tiap hari untuk iqra, baca. Membaca bagaimana perilaku orang lain. Orang lain itu berbuat baik, akibat akhirnya menjadi baik. Ada orang itu dalam hidupnya perilakunya nggak baik, pasti nanti akhirnya bisa jadi tidak baik. Membaca pada kehidupan bagaimana kesudahan orang baik, bagaimana kesudahan orang yang tidak baik. Kita juga dalam berakhlak, kita lihat orang lain. Sehingga akhirnya kita dalam bersikap, berakhlak, mantesin diri kita sendiri. Saya begini pantas atau enggak ya? Oh, bajunya sudah baju koko, sudah pakai kain sarung, udah sering pakai peci putih, menandakan hati kita sudah mulai harus bersih, putih. Apalagi kemudian rambutnya udah putih, kumisnya putih, jenggotnya putih. Oh berarti hati kudu harus sudah putih. Kalau sudah putih bersih hatinya, jangan mudah ngambek, jangan mudah emosi, jangan merasa bener sendiri, kan terus begitu. Itu kehidupan. Namanya iqra. Kemudian yang kedua namanya al-furqan. Al-furqan itu dari kata faroko menjadi farroko, yufarriqu, membedakan.
Kita kudu bisa membedakan, Bapak Ibu sekalian. Kita hidup itu kayak air. Air itu coba lihat, ya, dipakai di rumah tangga masing-masing. Nanti begitu turun lewat saluran got masing-masing. Ada yang saluran gotnya bagus bersih, ada yang saluran gotnya kotor hitam belok. Ya. Tapi terus nanti sambung muara di kali. Kalau sudah muara di kali, nyambung nanti muara akhirnya adalah di laut. Kalau sudah di laut, nanti yang hitam, yang kotor itu nanti ternetralisir oleh air garam yang ada di laut. Akhirnya jadi bersih semua. Persis kayak kita hidup. Ya, mungkin dulu kecilnya ngajinya bareng, sekolahnya bareng, tapi sesudah pada selesai sekolah kerjanya masing-masing. Ada yang kerjaan, ada yang modelnya bener bagus, ada yang modelnya nggak bener bagus, terus jalan. Tapi nanti akan bermuara di muara yang sama. Manakala kita basicnya punya iman, basicnya punya kebenaran, ya. Biar kata udah jalan kemana-mana, nanti ujung-ujungnya terakhir itu ya ke masjid. Bisa jadi ke masjid sebelum mati, bisa jadi mati dulu baru dibawa ke masjid. Begitu. Ya. Iya. Ujung-ujungnya kan pasti pada dibawa ke masjid, disolati. Ada yang ke masjidnya jalan sendiri, ada yang ke masjidnya digotong sama teman-temannya. Masya Allah. Nah kita mau nungguin yang mana? Mau nungguin digotong dulu baru ke masjid? Ya. Apa kita sudah belajar ke masjid sebelum digotong teman-teman kita ke masjid? Jadi sebelum kita digotong ke masjid, maka mari kita belajar menuju ke masjid. Masya Allah. Ya Alhamdulillah udah pada biasa ke masjid. Nanti kalau dibawa ke masjid udah nggak kaget. Ya. Tapi kalau yang belum pernah ke masjid, bahkan nggak pernah ke masjid, begitu nanti dia digotong dibawa sama teman-temannya ke masjid, berontak dia roh. Berontak, mau dibawa kemana saya? Ya. Mau dibawa kemana saya? Saya nggak mau keluar dari rumah saya. Padahal dibawa ke masjid mau disolat. Masya Allah. Karena apa? Ketakutan. Kayak waktu hidupnya, ya, diajak teman ke masjid, Allah, emang kalau udah ke masjid jadi orang benar. Ya. Masya Allah. Akhirnya dipaksa ke masjid, sesudah tidak lagi bisa jalan ke masjid sendiri. Masya Allah. Berarti kan muaranya akan sama. Ada yang mungkin kerjanya belepotan dosa, tapi kemudian sadar diri, lalu dia berangkat ke masjid, nanti akan mengalir bersama-sama, muaranya di laut, ternetralisir kotoran dosanya, akhirnya menjadi bersama-sama bisa sampai ke dalam surga. Itu harapannya begitu. Ya. Yang sudah bersih, jangan kemudian merasa diri, kan udah biasa ke masjid, apalagi masjid sini. Masjid sini kan subuh aja kalau saya nggak bangun pada kesiangan sepi di masjid. Jangan juga begitu. Ya. Takutnya nanti nggak ngumpul, tidak bermuara bersama-sama ke laut. Masya Allah. Nah itulah Al-Quran Al-Furqan. Kita belum baca Al-Quran 30 juz. Bahkan kita tidak hafal terhadap Al-Quran sejumlah 30 juz. Tapi kita mengerti bahwa Al-Quran itu adalah pembeda bainal haq wal batil. Quran itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Sudah tahu nipu itu dosa, Quran mengatakan jangan menipu. Sudah tahu kurangin timbangan itu dosa, kata Quran wazinu bil qistasil mustaqim. Sudah tahu curang itu dosa, Quran mengatakan wailun lil mutaffifin. Tapi kenapa masih dilakukan? Ya, dagang, nipu, ya. Terus kemudian kerja korupsi. Kira-kira orang yang korupsi itu ngerti nggak kalau pekerjaan korupsinya dosa? Ya pasti ngerti. Ya. Sekalipun belum baca Al-Quran mana ayatnya, tapi dikerjakan juga.
Maka itu tanda-tanda orang munafik. Sudah tahu kebenaran, tapi dia tidak menjalankan kebenaran, bahkan dia melanggar kebenaran. Maka Al-Quran yufarriqu bainal haq wal batil, sehingga disebutnya Al-Furqan. Yang ketiga disebutnya adalah Alkitab. Alkitab itu catatan. Al-Quran adalah catatan buat kita. Ada footnote kalau anak-anak mahasiswa itu. Ada footnote, ada catatan-catatan penting, ada item-item penting yang kita harus perhatikan. Sehingga kita dalam hidup kita mampu memilah, mencatat perjalanan kita dalam satu hari. Seperti orang anak yang belajar di SMK, pembukuan buku itu selalu digaris jadi dua. Sebelah kanan catatan kebaikan, sebelah kiri catatan keburukan. Terus sehari dicatat. Kemudian ketika mau tidur direken, kebaikannya dijumlah ada berapa, keburukannya dijumlah ada berapa. Nah, menjumlahkan kebaikan dan keburukan itu rumusnya adalah Al-Quran. Timbangannya, ukurannya adalah Al-Quran. Seperti yang pernah saya sampaikan, orang mengukur panjang sesuatu ada alatnya, namanya meteran. Tapi kalau mengukurnya pakai jengkal, pasti jengkalan saya sama jengkalnya Pak Johan beda. Kata saya, Pak Johan, ini galak 5 jengkal. Kata beliau, enggak Pak Ustaz, cuma 4,5 jengkal. Kata saya betul, kata beliau salah. Kata beliau benernya 4,5 jengkal, kata saya salah. Kenapa? Karena orang punya ukuran masing-masing, tidak pakai ukuran yang baku. Nah, inilah kehidupan. Hiruk pikuk, ramai, berselisih satu dengan yang lain karena orang pakai ukurannya masing-masing. Ukurannya Al-Quran sebagai Alkitab catatannya. Nimbang juga begitu. Nimbang itu ada ukurannya, namanya kilo. Kalau yang besar kuintal, ada alatnya namanya dacit zaman dulu, atau timbangan. Ini enggak, ini bobotnya berapa ini diangkat doang. Kira-kira ini 1/4 kilo. Kata Pak Johan, enggak ada Pak Ustaz, itu cuma 2 on. Karena apa? Ukurannya kira-kira, bukan pakai ukuran yang sebenarnya. Maka kembali kepada Al-Quran sebagai Alkitab, sebagai pedoman kita. Lalu kemudian yang ke berapa itu? Yang keempat, At-Tanzil. At-Tanzil itu artinya yang diturunkan. Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Maka Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, sabda Allah, bahasa Allah, tutur katanya Allah. Sehingga siapa yang baca Al-Quran berarti dia sedang ngobrol sama Allah. Sehingga tidak ada bacaan yang terbaik dalam hidup ini ketika kita baca kecuali adalah Al-Quran. Tapi kita sudah tahu baca Quran itu bacaan yang terbaik, tapi nafsu kita, akal kita lebih senang baca WhatsApp, baca Facebook, baca Instagram. Bahkan waktu kita banyak tersita, baca WA, nonton YouTube, nonton Facebook, itu setengah jam, itu sebentaran doang. Bahkan bisa jadi 1 jam lebih. Udah karuan jam 11, udah mapan tidur, sudah di tempat tidur, di kasur, masih pegang HP, ujung-ujungnya begitu lihat jam, udah jam 1, umpamanya begitu, tak terasa. Tapi coba orang baca Quran, 5 menit pertama masih beres, 5 menit kedua muak, 5 menit ketiga merem, 5 menit keempat udah jatuh tuh Qurannya. Masya Allah. Karena memang ini bacaan yang paling baik. At-Tanzil minallah, Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bacaan yang lebih indah kecuali Al-Quran. Yang kelima,
Yang kelima, Al-Quran itu hudan, petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Di Quran ada hudan linnas, ada hudan lil muttaqin. Ada petunjuk bagi umat manusia, ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka petunjuk itu ada dua. Petunjuk yang sifatnya umum dan petunjuk yang sifatnya khusus. Kalau petunjuk sifatnya umum, kita juga bisa ngasih petunjuk sama orang lain. Ya, ada tukang ojek atau orang naik sepeda motor berhenti depan kita, Pak, saya mau tanya arah ke pasar Palmerah itu kemana Pak? Ke kanan apa ke kiri? Kata kita, oh ke kiri, no, itu misalnya. Nah itu kita bisa karena petunjuk yang sifatnya umum. Al-Quran memberikan petunjuk yang bersifat umum, maka siapapun bisa mengambil petunjuk Al-Quran. Namanya hidayatul ammah. Tapi Al-Quran ada hidayatul taufiq, petunjuk yang cocok, yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi ada hidayatul aql, hidayatul hissiyah atau hidayatul am, ada hidayatul khas, yaitu hidayatul taufiq. Orang mungkin tidak ngerti bunyi apa arti Al-Quran, tapi ketika dibacakan Al-Quran merinding bulunya. Ya Allah, itu Quran enak banget didengarnya. Padahal mungkin nggak ngerti. Nah itu namanya hidayatul taufiq. Ada orang belajar mencari kebenaran agama, kitab-kitab suci yang lain sudah dibaca, tapi nggak mengena. Begitu baca kitab suci Al-Quran, mula-mula nggak ngerti tulisannya kayak apa juga nggak ngerti. Dia ambil Quran terjemahan, dia baca terjemahannya, dapat hidayah gara-gara baca Al-Quran. Itu namanya hudan. Umar ibnul Khattab kayak apa galaknya kalau dengar orang masuk Islam dipenggal leher. Begitu dibilang, kamu nggak usah galak begitu, adikmu aja sama iparmu udah masuk Islam. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab marah, lari ke rumah adiknya. Pintu bukan dibuka pakai tangan, ditendang pakai kaki. Udah banyak Umar orang galak. Dilihat istrinya sama suaminya lagi baca Quran. Begitu dengar bacaan Quran, lemes balok tulangnya, lemes badannya, jatuh pedangnya. Masya Allah. Cuman gara-gara dengar Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Lemes, kayak gak ada tulangnya. Akhirnya nggak jadi nambokin adiknya sama iparnya, dia ambil pedangnya, balik kanan, lari ke rumah Rasulullah, masuk Islam. Masya Allah. Itu Al-Quran hidayah. Kemudian yang keenam betul. Al-Quran itu nur, cahaya. Kita boleh lihat orang yang biasa baca Al-Quran, cahayanya ada di mukanya. Bersih, cerah, terang. Coba orang nggak pernah baca Quran, lecek mukanya. Di badan orang yang baca saja sudah berbeda. Ada cahaya dari Allah yang turun, hatinya disirami oleh cahaya Al-Quran, akhirnya menjadi terang. Maka doanya, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu berupa Al-Quran, sebagaimana engkau menerangi bumi lewat cahaya matahari selama-lamanya. Maka Al-Quran an-nur. Lalu kemudian Al-Quran disebut pula adalah rahmat karena penenang jiwa. Al-Quran disebut pula syifa karena Quran adalah obat. Al-Quran disebut pula adalah roh, ya. Roh itu ya, jiwa, ya. Semangat jiwa kehidupan manusia adalah lewat kitab suci Al-Quran. Yakin dalam hidup karena Al-Quran. Percaya bahwa negeri akhirat itu ada surga dan neraka karena sebab kita ada Al-Quran. Yang terakhir adalah zikron sebagai bahan pelajaran.
sebagai bahan peringatan bagi kita. Kita hidup itu diingatkan oleh Al-Quran. Maka orang yang bisa baca Quran sedikit banyak tahu tentang isi kandungan Al-Quran, maka setiap dia baca Al-Quran akan bertambah ilmu, akan bertambah memperoleh peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita nanti dijadikan oleh Allah orang-orang min ahlil Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.